Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 korban ambruknya atap gedung sekolah menengah kejuruan negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Ya, ketemu pokoknya kamu mikirnya nggak usah mikirnya, kan bukan sembuh. Yang tangannya kemungkinan, tapi hasilnya mulai bagus ya. Korban ambruknya gedung SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga korban mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini tim dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Rata-rata para korban mengalami luka di bagian kepala, leher, bahu, dan tangan. Meski demikian, kondisi para korban berangsur membaik. Semuanya kita memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah ataupun retak di bagian kepala. Seluruh badan kita cek, artinya mana-mana saja yang memang memungkinkan terjadinya patah tulang. Kita periksa ronsen, kemudian juga kita berikan pemeriksaan CT scan. Alhamdulillah semuanya posisinya dalam keadaan aman. Tapi tetap kita masih observasi ya kondisi perkembangan selanjutnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin seluruh biaya pengobatan bagi para korban. Sebelumnya, bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah siswa mengalami luka akibat bangunan ambruk. 7 korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK setelah dirinya terkena OTT. Total ada 10 orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Di hadapan media, Abdul Wahid tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia datang bersama dengan Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan, yang ikut terjaring OTT oleh KPK. Selain Gubernur Riau dan Kadis PUPR, KPK juga mengamankan 9 orang lainnya dalam OTT kemarin, serta menyita dengan total 1,6 miliar rupiah. KPK juga akan menggelar konferensi pers terkait dengan OTT Gubernur Riau besok. Jasmine nggak ada, Mang. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut. Paralel dengan itu, kami tadi sudah melakukan ekspos di level pimpinan dan sudah ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam perkara ini. Namun berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers ya, lengkapnya siapa. Nah, selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga pound sterling, yang total kalau dirupiahkan sekitar 1,6 miliar. Ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Riau disegel Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain ruang kerja Kepala Dinas, KPK juga menyegel ruang rapat Kepala Dinas yang berada di depan ruang kerja. Penyegelan dilakukan pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. 2 ruangan yang disegel adalah ruang Kepala Dinas PUPR Riau dan ruang rapat di lantai 8 gedung PUPR Riau. Pantauan tim liputan iNews pasca OTT oleh KPK, suasana kantor Dinas PUPR Riau terlihat sepi. Hanya terdapat beberapa pegawai yang masih masuk dan petugas keamanan yang berjaga. Satgas Penerbitan Kawasan Hutan melakukan penindakan di area tambang milik PT Bumi Morowali Utama di Morowali, Sulawesi Tengah. Satgas memasang plang penguasaan negara setelah menemukan bukaan tambang tanpa izin.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan Halilintar memasang plang penguasaan negara di kawasan operasional PT Bumi Morowali Utama. Tindakan ini diambil setelah ditemukan bukaan lahan tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan. Hasil verifikasi Satgas mencatat total 62,15 hektar yang dilakukan tanpa izin. Terdiri dari 46,3 hektar di dalam WIUP dan 15,94 hektar di luar WIUP PT BMU. Aktivitas tersebut potensi denda yang dapat dikenakan diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Menteri Pertanahan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin turun langsung bersama unsur aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk mengawasi proses penertiban. Fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Satgas PKH menegaskan langkah ini merupakan bagian dari penertiban nasional terhadap perusahaan tambang tanpa izin. Ia juga menegaskan bahwa penegakan sanksi administratif menjadi tahap awal. Namun apabila perusahaan tidak kooperatif, proses pidana akan dijalankan. Dan ke depan dalam proses sekarang kita akan melakukan penguasaan sebanyak 24 perusahaan tambang, di mana ini tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten, dengan total yang akan kita kuasai seluas 2.328,71 hektar. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Satgas PKH untuk menertibkan perusahaan yang beroperasi tanpa izin dan mengambil kawasan hutan secara ilegal. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jessica Winoto, Aristiawan, iNews melaporkan. Suasana audiensi antara Bupati Sika, Juventus Primayoris Kago dengan mahasiswa serta pedagang yang tergabung dalam GMNI dan BEM IFTK Ledalero di kantor Bupati Sika nyaris ricuh. Suasana memanas ketika Ketua GMNI Sika sedang membacakan pernyataan sikap dan Bupati menyanggah pernyataan tersebut. Ketegangan semakin meningkat, sang Bupati meninggalkan ruangan. Beberapa menit kemudian, Bupati Sika kembali ke ruangan audiensi dan melanjutkan pertemuan dengan suasana yang lebih terkendali. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan 2 tuntutan utama, yaitu menambah jumlah dokter anestesi di RSUD TC Hilir Maumere dan menolak penutupan aktivitas pasar Wuring sebelum ada dasar hukum yang jelas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.